1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Kalau sudah dapat sekali katakan amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin berkhotbah pagi ini dengan judul mengalami mujizat Tuhan setiap hari di tengah krisis COVID-19. Mengalami mujizat Tuhan setiap hari di tengah-tengah krisis COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, akui atau tidak akui, kita sedang ada dalam situasi yang sangat sulit. Amin. Ya, dunia sedang makin sulit. Ya, dunia yang kita hidup ini makin sulit. Tapi saya senang sekali, tadi luar biasa worship leader semangat sekali, jemaat semangat sekali menari buat Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, ya, ada banyak kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami mujizat Tuhan? Kita sedang membaca satu kisah tentang Elia, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa, ya, seorang nabi yang sungguh-sungguh berjalan dalam pimpinan Tuhan, seorang nabi yang menjalani kehidupannya sebagai satu kehidupan yang disebut dengan kehidupan profetik, ya, yaitu berjalan dengan iman, mulai memperkatakan iman, mulai meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan dia berjalan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan baru kelaparan. Kalau kita baca pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa sebelumnya Tuhan menyuruh Elia pergi di tepi sungai Kerit. 1 tahun Tuhan pelihara Elia dengan burung gagak. Ini luar biasa. Burung gagak itu adalah burung yang rakus, salah satu dari jenis burung pemangsa, ya. Dan dia adalah burung yang rakus. Tidak ada sebenarnya, tidak ada burung gagak yang baik. Tapi burung gagak di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai. Amin. Jadi Elia melewati 1 tahun di tepi sungai Kerit. Nah, saya coba tadi berpikir, kita sudah melewati pandemi ini 1 tahun lebih, ya kan? Ya, karena dari tahun lalu, awal tahun lalu pandemi ini mulai, dan Indonesia mulai begitu banyak masalah. Bukan saja kesehatan oleh karena virus corona, oleh karena COVID-19, tetapi juga berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada pekerjaan, usaha. Dalam hidup kita makin begitu banyak tantangan. Tetapi kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu setia. Amin. Kalau kita percaya kepada Dia, maka Dia akan melakukan mujizat. Bahkan mujizat setiap hari. Nah, setelah Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan berkata untuk pergi ke Sarfat. Sarfat itu wilayah yang bukan wilayah Israel. Artinya janda di Sarfat ini bukan orang percaya. Dalam pengertian itu sebagai orang Israel. Tapi dia percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Amin. Dia percaya bahwa
besar, Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan perkara-perkara besar. Dan Elia pergi ke sana. Nah, luar biasa. Tuhan tidak suruh dia pergi cari orang kaya. Tuhan suruh dia cari janda. Ya, karena Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberkati kita. Dan Tuhan juga tidak lihat orang. Dia tidak lihat janda atau apa. Yang dia lihat adalah imannya. Dan yang dia lihat adalah takutnya akan Tuhan. Yang dia lihat adalah bagaimana wanita ini mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sehingga Elia dapat mengalami mukjizat? Karena betul-betul dia mengandalkan Tuhan. Saya pernah baca, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekitar tahun 1900-an itu ada seorang bernama Josh Muller. Josh Muller ini seorang yang sederhana, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia membuka satu panti asuhan untuk ribuan anak ditampung di panti asuhan. Nah, orang ini begitu mengandalkan Tuhan sehingga dia melihat mukjizat Tuhan setiap hari. Saya punya bukunya, itu luar biasa. Bayangkan dia tidak ada sponsor, tapi pelihara ribuan anak. Harus diberi tempat tinggal, harus diberi makan, dikasih biaya sekolah, dan dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan dia disebut sebagai orang beriman abad ke-19. Bagaimana kejadiannya, Bapak Ibu Saudara? Dalam kisahnya dikatakan bahwa tiap kali ada pergumulan, ada kekurangan, mereka selalu beritahu dia. Nah, satu malam orang-orang yang bagian istilahnya di dapur, yang bagian untuk makan minum daripada anak-anak di asrama yang begitu banyak, datang kepada dia dan berkata, Pak Pendeta, kami sudah kehabisan. Karena ini orang bule, jadi mereka makan roti, sarapan paginya roti, dan itu makanannya, ya. Jadi kami sudah kehabisan, Pak Pendeta, bagaimana dengan besok? Kemudian dia bilang, pulang saja dan berdoa. Dan malam itu Josh mulai berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, paginya orang-orang yang bekerja di belakang datang lagi. Pak Pendeta, ini belum ada apa-apa, bagaimana dengan sarapan pagi untuk anak-anak? Dan Josh mulai bilang, siapkan semua meja makan, siapkan tempat makan, suruh anak-anak duduk, ya, duduk di meja makan. Dan mereka pagi itu, singkat cerita, mereka duduk. Dan Josh mulai datang kepada mereka dan mulai membaca firman dan kemudian berdoa. Padahal tidak ada apa-apa di meja, mulai berdoa. Dan yang luar biasa, selesai berdoa, ada orang ketuk pintu panti asuhan. Karena biasa zaman itu seringkali terjadi serangan, jadi biasanya kompleks-kompleks seperti panti asuhan tertutup. Mereka ketuk pintu. Dan waktu Josh mulai buka pintu, ada seorang yang berdiri di depan pintu dan berkata, Pak, saya mau tanya, ini panti asuhan? Dan Josh mulai berkata, iya, ini panti asuhan. Ya, saya mau bilang, orang itu bilang, saya adalah pemilik dan sekaligus supir truk. Karena zaman itu masih zaman dulu, tidak ada banyak mobil. Saya sebenarnya punya semacam pabrik roti. Saya mau antar roti ke kota lain dari kota ini, ya. Tetapi waktu saya mulai berangkat, tepat di depan sini di panti asuhan ini, as mobil saya patah. Nah, zaman itu mobil kurang. Nah, kalau saya mau tunggu perbaiki mobil ini, roti rusak semua. Sekali lagi zaman itu. Jadi saya merasa Tuhan mendorong saya untuk serahkan semua roti satu truk. Bagaimana melihat kebenaran buat panti asuhan ini? Ya. Dan mereka diantar, dikasih roti satu truk, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Amin. Dia tahu isi dompetmu. Dia tahu ibu-ibu punya tas lagi isi apa? Ya, apakah masih isi yang merah-merah, yang merah-merah,
Atau sudah mati murah semua? Karena siap berperang. Sisa mati murah. Tetapi saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Kalau kita sudah bisa lewat 1 tahun dari COVID ini, itu adalah mujizat Tuhan. Dan Tuhan masih mengerjakan mujizat. Tuhan masih melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang penting kita percaya kepada Dia. Kita mengandalkan Dia. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar dari mengalami mujizat setiap hari di tengah-tengah krisis oleh karena COVID-19. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan mau yang pertama adalah kita mendahulukan Tuhan. Ya, Tuhan mau untuk saya dan saudara mendahulukan Dia. Kalau kita baca dari ayat 13, Bapak Ibu Saudara, itu perempuan itu sudah mengatakan di dalam ayat 12 bahwa dia hanya punya tepung sedikit dan minyak juga sedikit. Dia mau buat itu untuk dia makan dan anaknya makan dan dia tunggu mati. Tapi Elia berkata kepada dia, benar, pulanglah, tetapi buatlah yang pertama-tama untuk saya, kemudian buatlah untuk engkau dan anakmu. Ya, ini kan sepertinya Elia egois, Bapak Ibu Saudara. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Elia adalah gambaran daripada Allah Israel, Allah yang menyediakan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dan Elia berkata, buatlah dahulu untuk aku. Kelihatannya Elia ini egois sekali. Dia hanya pentingkan dirinya. Elia ini janda dengan anak. Biasanya kalau ada kesulitan, yang selalu dipentingkan kan anak dulu kan? Iya, biasa itu dilakukan oleh ibu-ibu. Bapak-bapak tidak pernah. Betul enggak? Kalau makanan sudah sedikit, ya mama bilang, papa duluan dengan anak-anak dulu. Mama sukanya, padahal mama sudah tidak makan 3 hari. Itu biasa. Saya pernah baca satu artikel tentang angsa, binatang angsa yang ada di danau, dan seorang memperhatikan angsa ini memberi makan kepada angsa-angsa di sekitarnya, termasuk angsa-angsa yang kecil. Dan waktu orang itu memperhatikan, dia bilang begini, perhatikan, yang satu itu sepertinya tidak pernah makan, dia hanya kasih makan di sekitar angsa di sekitarnya. Terus ada orang bilang, itu pasti mamanya, karena mama selalu lakukan itu. Betul nggak? Ya, betul nggak? Nah, itu manusiawi. Ya, maksud saya adalah harusnya kan anak duluan. Tapi Alkitab mengatakan, Elia mengatakan, seorang nabi Allah mengatakan bahwa buatlah dahulu untuk aku, kemudian pulanglah dan buatlah untuk kamu dan anakmu. Ini kan egois. Tapi inilah cara kerja Tuhan untuk kita alami. Ini adalah cara kerja Tuhan untuk kita mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ya, karena waktu kita di sini kebenarannya adalah Tuhan mau supaya kita mendahulukan Dia. Kita melakukan yang terbaik buat Dia. Ini adalah ekonomi kerajaan Allah. Cara kerja Allah. Dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab bagi hidupmu. Amin. Dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat bagi engkau. Karena tidak ada yang terbatas buat Tuhan. Saya yakin tepungnya betul-betul sedikit, minyaknya sedikit, tetapi kuncinya adalah bukan kepada tepung dan minyaknya. Kuncinya adalah kepada Tuhan Allah Israel. Kuncinya adalah kepada ketaatan kita untuk percaya kepada janji-Nya. Waktu kita taat, kita belajar untuk percaya kepada janji-Nya, maka percayalah bahwa mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Nah, secara praktis, mungkin ya Pak Pendeta, tapi kan sekarang tidak ada nabi lagi di antara kita. Saya mau katakan, Tuhan
mau untuk engkau mendahulukan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya lihat luar biasa, gereja ini bagus sekali, luar biasa. Ya, ini saya percaya karena Tuhan dan karena Bapak Ibu saudara mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dan waktu saudara mendahulukan pekerjaan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu. Tuhan akan mulai membuka pintu, mulai mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Tuhan mulai mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu cara kerja Tuhan. Tuhan mau untuk. Nah, ini saya tidak dipesan oleh Mama Gembala ya, bahwa khotbah ini tidak. Tapi saya mau katakan, perhatikan gembala. Amin. Karena berkat itu datang dari kepala. Mas bilang apa? Berkat Tuhan itu, Tuhan memberitakan berkat itu dari kepala, baru turun ke janggut, ke leher dan ke jubah. Nah, kepala itu memang Tuhan Yesus, sudah pasti. Tapi setelah Tuhan Yesus itu gembala, pemimpin rohani, itu menjadi saluran berkat. Ya. Firman Yesus juga mengatakan, memberi air putih saja kepada hambaku, hamba Tuhan, seorang nabi itu ada upah. Amin. Amin. Apalagi kalau sudah kasih Coca-Cola. Betul? Ya. Nah, air putih saja ada upah, apalagi Coca-Cola. Ya kan? Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara mendahulukan Dia. Ya. Di dalam prinsip mengikuti Tuhan itu ada yang disebut dengan, yang di dalam Korintus Paulus bilang, itu ada yang disebut dengan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ya. Roti untuk makan, benih untuk tabur. Artinya Tuhan akan menyediakan saya dan saudara satu kehidupan, bahkan Paulus bilang akan terjadi berlipat gandaan apabila kita menabur benih. Apa maksudnya? Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, bukan saya ini bukan petani, saya ini pegawai ya di kantor wali kota. Saya mau tabur apa di kantor wali kota? Tidak. Yang sedang Tuhan maksud adalah engkau mulai belajar memberi. Memberi pertama buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan, buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberi buat orang-orang di sekitarmu yang kekurangan. Mulai lakukan. Engkau sedang menabur benih, menabur benih, menabur benih untuk engkau menuai. Amin. Amin. Allah tidak lihat besar yang engkau tabur. Allah tidak lihat. Kalau kita baca Alkitab, dikatakan bahwa Yesus ada di bait Allah dan orang-orang datang memberi ya persembahan, dan seorang wanita tua membawa cuman 2 duit. 2 duit itu adalah uang kecil. Ya, kalau sekarang mungkin sekitar 15-20 ribu. Cuman bawa itu adalah makan siang dari wanita itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Yesus mengatakan bahwa perempuan ini memberi lebih besar daripada mereka yang lain. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Dia sedang menabur benih. Amin. Saya pernah membaca satu kisah di mana seorang dibawa ke surga dan Tuhan menunjukkan rumah yang besar, yang indah. Dan orang ini ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, itu rumah siapa yang besar dan indah? Dan Tuhan berkata kepada dia, engkau ingat waktu aku ada di bumi, ada seorang wanita tua yang memberi, menaruh persembahan di kotak persembahan. Wanita itu mendapatkan rumah itu. Karena apa yang engkau tabur, benih yang engkau tabur, Tuhan akan balas di dunia ini. Amen. Dan juga di dunia yang akan datang. Kita memberi dengan sukacita, Tuhan akan balas buat saya dan saudara. Kan itu mari mulai belajar. Sekali lagi, mulai belajar perhatikan pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang terjadi dengan Elia. Yang kedua, perhatikan hamba Tuhan. Perhatikan anak-anak Tuhan yang kekurangan di sekitarmu. Perhatikan orang-orang yang susah yang ada di sekitarmu. Waktu engkau melakukan, engkau sedang menabur benih. Amin.
Yesus berkata, apa saja yang engkau lakukan buat orang yang paling kecil, engkau sudah melakukan untuk aku. Itu satu kebenaran yang penting. Kita tidak akan bawa apa-apa ke surga. Lakukan yang terbaik. Kita selamat karena percaya Yesus. Tapi perbuatan baik kita ada upahnya. Tuhan menyediakan upah bagi saya dan saudara. Saya mau katakan ekonomi Allah memberi tidak pernah kekurangan. Ada seorang anak Tuhan yang suka menyumbang buat gereja, memberi buat pekerjaan Tuhan, memberi buat hamba Tuhan, memberi buat orang-orang yang kekurangan, tapi dia terus diberkati. Dia terus diberkati. Dan ada orang datang kepada dia dan bertanya, Pak, saya mau tanya, apa sih kuncinya sehingga Bapak bisa terus diberkati? Dan dia bilang begini, untuk engkau tahu, aku punya prinsip seperti ini. Aku memberi dengan sendok, tapi Tuhan balas saya dengan skop. Amin. Ya, kalau engkau memberi buat Tuhan, Tuhan balasnya bukan dengan sendok juga. Kalau engkau beri dengan sendok, nah, saudara bayangkan satu sendok dibandingkan dengan skop. Ya, saya belum pernah hitung. Ya. Tapi satu skop itu mungkin ratusan sendok ya. Iya. Betul tak? Iya. Tapi kalau engkau memberi kelihatannya cuma dengan sendok, Tuhan balas dengan skop. Mau alami itu? Saya mau mengalami mujizat. Saya belajar memberi, belajar melakukan yang terbaik, taat kepada Tuhan, belajar karena Tuhan sudah membuktikan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Krisisnya itu bukan terjadi cuma 1-2 bulan. Kalau kita baca kitab Yakobus, kekeringan pada zaman Elia itu 3,5 tahun. Artinya di 1 tahun di tepi sungai Kerit, 2 tahun 6 bulan di Safat, di rumah janda itu. 2 tahun 6 bulan Tuhan lakukan mujizat buat janda itu. Kenapa? Karena dia belajar mendahulukan Tuhan. Dia mungkin hanya memberi dengan sendok. Karena dia bilang, buatkanlah untukku sebuah roti kecil, sesudah itu buatlah untuk anakku. Eli hanya minta roti kecil, dia tidak minta satu balak besar. Tapi ketaatan, iman, wanita ini waktu mendahulukan Tuhan menghasilkan mujizat. Yang kedua, mengalami mujizat setiap hari di tengah-tengah krisis COVID-19 adalah Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang radikal. Iman yang radikal, iman yang sungguh-sungguh. Ya. Situasi dunia ini mengharuskan untuk saya dan saudara berjalan dengan iman. Mungkin selama ini kita hidup dari gaji karena kita pegawai. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi seringkali kita kalau sudah ada sulit yang tidak bisa Tuhan tolong kita beriman. Ya, ada banyak orang Kristen menjadikan doa hanya banseh. Ya, yaitu kalau ada masalah yang tidak bisa ditolong, seperti mobil yang bannya pecah dulu baru ganti. Ya, doa jadi banseh. Ya. Sehingga kalau dia ada banyak hal yang baik, masih kuat secara ekonomi, masih baik secara ekonomi, dia tidak cari Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam hidup ini, dalam situasi apapun, kita berjalan dengan iman. Iman yang sungguh-sungguh. Perhatikan, saya percaya janda ini, waktu Elia bilang, pertama mungkin dia berpikir, wow, ini nabi ini egois sekali. Suruh kita buat untuk dia, baru kita buat untuk saya dan kita beranak. Memang anak bahasa Manado bilang, memang anak tepung dengan minyak, beratok kita. Tapi janda ini percaya, kalau dia lakukan dengan iman, kalau dia taat dengan iman, kalau dia melangkah dengan iman, maka mujizat pasti terjadi. Kalau dia mulai melakukan dengan iman, maka Tuhan akan bekerja. Ya. Dan Alkitab mengatakan dia membuat duluan buat Elia dan kemudian buat dia dan anaknya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tepung itu tidak habis. Ya,
tepung itu tidak habis. Bayangkan, tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa waktu Elia bilang kemudian dia bikin itu tepung jadi gunung. Kalau jadi gunung pasti ditulis, betul? Ya, tapi kan tidak. Dia tidak bilang minyak itu jadi banyak. Semua tempat di rumahnya penuh dengan minyak. Enggak. Tiap hari dia bangun, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang dengan iman. Dan dia mulai ambil tepung. Tapi tiap kali dia ambil selalu ada tepung. Setiap hari selalu ada tepung. Setiap hari selalu ada tepung. Setiap hari mujizat jadi. Setiap hari Tuhan siapkan tepung. Tuhan siapkan minyak. Setiap hari Tuhan lakukan mujizat. Setiap hari Tuhan kerja. Setiap hari dia menyatakan kemuliaannya. Itu yang membuat canda ini terus kuat di dalam Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Saya mau katakan cara kerja Tuhan untuk melakukan mujizat itu seringkali tidak dengan cara kita. Ya, kita maunya berdoa, terus mendadak ada mobil berhenti di muka antar beras 10 karung. Kan kita maunya begitu. Tapi seringkali Tuhan tidak lakukan seperti itu. Dia mau engkau jalan dengan iman dia. Amin. Sehingga engkau terus memuliakan dia, memuji Tuhan, memuji Dia Allah Israel yang mencukupi, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Yehova Jireh, Allah yang melakukan mujizat-mujizat. Dia Allah yang besar. Dia Yehova Rafa yang menyembuhkan. Amin. Dia Allah yang besar. Tuhan mau berjalan dengan iman. Perhatikan, waktu Yesus melihat 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan, Dia menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan, tapi Dia sedang memuji mereka. Di situ ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Roti jelai adalah roti orang miskin di Palestina pada waktu itu. Roti sederhana, tapi anak ini dengan rela mempersembahkan kepada Yesus. Makan siangnya, mamanya siapkan dia untuk makan siang karena dia mau ikut Yesus. Dan roti yang sederhana itu dibuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Seringkali kita baca Alkitab kita tidak tanya. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana roti itu jadi banyak? Ada yang tahu? Ya, kita tidak tanya. Apakah waktu Yesus mengangkat dan mengucap syukur roti jadi gunung? Tidak, kalau jadi pasti ditulis. Karena ini adalah kisah yang ditulis oleh keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya satu-satunya kisah yang ditulis oleh keempat Injil adalah kisah ini. Artinya Yesus peduli dengan kebutuhan. Yesus peduli dengan makanan. Yesus peduli dengan keadaan ekonomi. Dia peduli. Itu sebabnya Dia menulis kisah ini di keempat Injil. Dan saya mau katakan kepada saudara, di mana kalau dia jadi gunung pasti ditulis, ya. Karena Yohanes adalah saksi mata dari mujizat itu. Di mana? Saya percaya mujizat di mana Yesus terjadi pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan itu terjadi waktu mereka taat. Waktu mereka mulai Yesus bagi 5 itu kan dibagi ke 12 murid, pasti kecil-kecil kan. Sudah roti kecil untuk anak kecil, dibagi lagi untuk mereka 12. Pasti Petrus waktu dia ambil dan dia jalan untuk bagi di 5.000 laki-laki. Ada yang penafsir yang bilang diperkirakan itu ada 12.000. Kenapa? Biasanya yang ikut Tuhan itu lebih banyak perempuan. Perhatikan di jemaat ini. Ini banyak kan perempuan. Ini bapak-bapak di mana? Tapi itu fakta dalam gereja. Di gereja lain juga sama. Bukan di sini saja. Perempuan itu lebih banyak, tapi Alkitab tulis 5.000 laki-laki. Artinya perempuan itu mungkin 6.000. Tambah anak-anak 1.000 kan. Jadi banyak. Dan di mana Bapak Ibu Saudara, roti itu jadi banyak. Saya percaya dia jadi banyak karena Petrus dan teman-temannya, murid Yesus itu mulai melangkah dengan iman. Mereka kasih
ada ribuan wanita juga. Alkitab mengatakan sisanya 12 paku. Kenapa? Waktu kita taat dengan iman, kita melangkah dengan iman, Tuhan mulai melakukan mujizat. Amin. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Kalau Tuhan langsung menjawab, kadang-kadang kita menjadi sombong. Tuhan punya cara kerja dengan sedikit demi sedikit. Itu sebabnya Yesus mengatakan setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Kalau Tuhan belum percaya perkara besar, jangan putus asa. Taat dengan iman, lakukan dengan iman, setia dengan iman, percaya dengan iman. Karena saya percaya, waktu saudara melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizatnya masih terjadi sampai sekarang. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Dia mampu melakukan mujizat-mujizat. Ya, kalau kita baca Alkitab, salah satu contoh lain, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan Yesus ditagih pajak. Dan singkat cerita, Yesus bilang kepada Petrus, pergilah ke danau dan pancinglah ikan. Waktu engkau memancing, ikan pertama akan ada uang di mulut daripada ikan ini. Ya, ambillah uang itu dan bayar. Nah, sebenarnya yang lebih pengalaman pancing ikan itu siapa? Petrus, karena Petrus nelayan. Yesus tukang kayu. Biasa kan tradisi, kalau papa tukang kayu, anak tukang kayu. Kalau sudah pernah nonton film The Passion of the Christ, itu Yesus sedang membuat meja. Ya, nah itu memang benar. Jadi yang tahu danau dan ikan itu siapa? Petrus. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Dia tahu. Dia tidak punya pengalaman, tapi Dia tahu. Dia bisa atur, ya, ikan ini jadi pintar. Ikan kan biasanya makan umpan kan? Ikan kan biasa makan cacing kan? Tapi ikan yang diatur Tuhan makannya di mulutnya itu uang. Kalau saudara taat dengan iman, jadi Petrus tidak protes karena dia sudah belajar. Dia pernah buang jalan di sepanjang malam, sebelah kiri kanan sepanjang malam, tidak dapat satu ekor. Tapi Yesus datang mengajar dan Yesus bilang buang di sebelah kanan. Dia tidak protes. Dia bilang, Tuhan, tadi malam sudah kiri kanan, muka belakang, kiri kanan, kita rusak. Tapi dia belajar dengan iman. Karena kita mengatakan dia pergi ke danau dan dia memancing ikan, dan ikan pertama ada uang. Kalau engkau berjalan dengan iman, mujizat pasti terjadi. Kalau engkau taat, mujizat pasti terjadi. Siapapun saudara, apapun pergumulanmu hari ini, mungkin engkau sakit, saya mau katakan melangkah dengan iman, datang kepada Tuhan. Mungkin engkau kekurangan, melangkah dengan iman, datang kepada Tuhan. Mungkin engkau takut dengan hidup ini, jalan dengan iman. Mungkin engkau ada masalah rumah tangga yang besar, datang dengan iman. Datang kepada Tuhan, melangkah, terus bersuka cita, terus percaya bahwa Dia menyediakan mujizat. Karena Dia mau melakukan mujizat setiap hari bagi hidup. Ada seorang bernama James Kennedy, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, berkata, iman adalah kunci untuk membuka pintu surga. Ada ungkapan yang luar biasa yang saya suka pakai. Kalau engkau memiliki iman kecil, engkau akan membawa jiwamu sampai di surga. Iman kecil. Tapi kalau engkau punya iman besar, engkau dapat menarik surga turun ke bumi. Amin. Engkau masih menjalani hidup ini, tapi hidup ini begitu indah karena engkau berjalan dengan Tuhan. Karena engkau berjalan dengan iman, mujizat pasti terjadi. Saya teringat akan satu kisah yang saya pernah baca, kejadian nyata di Amerika. Tapi dari awal saya mengingatkan, jangan meniru. Karena setiap orang punya pengalaman iman kecuali Tuhan suruh, ya. Dan juga jangan aneh-aneh, ya. Tapi ada seorang ibu yang sangat miskin. Dia janda dengan 3 anak yang harus diberi makan. Dan dia kekurangan secara ekonomi. Dia sulit secara ekonomi, tapi dia cinta Tuhan. Dia senantiasa berdoa, membaca firman, beriman, percaya kepada Tuhan.
Dan dia bilang, Tuhan, ini sudah menjelang Natal. Saya tidak punya apa-apa untuk menjelang Natal, tidak punya bahan untuk bikin kue. Saya perlu berkat-Mu. Dia berdoa. Dan Tuhan berkata kepada dia satu hari, pergilah ke supermarket. Ya, sederhananya, pergilah ke Saga. Jadi singkat cerita dia berangkat ke Saga. Saya gambarkan seperti ke Saga. Dan Tuhan bilang, ambil kereta yang besar, ambil belanjaan untuk 3 bulan. Jadi dia pergi, dia mulai ambil kebutuhan. Keretanya besar. Kalau di luar negeri keretanya besar, ya lebih besar dari di sana karena 3 bulan. Jadi dia sepanjang dia ambil itu, dia bilang, Tuhan, bagaimana, siapa yang mau bayar? Jadi dia lihat-lihat jangan sampai ada orang kaya yang dia kenalkan, ada orang gereja yang, tapi lihat-lihat tidak ada. Dia ambil semua untuk 3 bulan, dia dorong di tempat hitung kasa, di kasir, dan dia lihat tidak ada orang, tapi dia antri. Dia Tuhan bilang antri saja. Ya, dia bilang, Tuhan jangan main-main. Ini kita bisa jadi berita di Sorong ini, ya. Bisa jadi keluar di koran. Ya. Jadi dia lihat ke belakang ada banyak orang, tapi dia tidak kenal. Dia bilang, Tuhan, bagaimana? Makin lama orang dibuka makin sedikit. Dia bilang, waduh, ini celaka ini. Habis itu kita tidak bayar. Polisi, siapa tangkap kita ini? Tuhan bilang, jalan terus antri. Jadi dia antri. Lihat ke belakang berdoa, dia makin tak gelisah secara manusia. Tapi dia percaya dengan iman dan Tuhan pasti tolong. Tidak tahu datang dari mana. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara, dia pas hitung, mulai dihitung. Ini 3 bulan punya, bayangkan, banyak sekali. Dan Tuhan ini, Tuhan tolong aja bikin malu kita. Ini baru rame, hari itu rame, banyak orang belanja. Waduh, jadi mulai hitung makin lama makin hampir habis. Di kereta semua habis. Wih, banyak 3 bulan. Dibilang, Tuhan, jangan main-main. Salah kali. Jadi dia tunggu pas barang terakhir. Bapak Ibu Saudara, barang terakhir dihitung, mendadak ada pengumuman. Karena tidak ada yang tahu, tapi mendadak ada pengumuman. Hari ini adalah hari ulang tahun dari supermarket ini. Ulang tahun sangat. Dan hari ini adalah hari ulang tahun ke-7 dari Saga supermarket. Untuk ibu yang ada di kasir nomor 7, semua belanjaannya gratis. Dia berlutut, dia menangis. Nah, saya tidak suruh saudara pergi, ya. Yang bilang ini hari Minggu Pak Pendeta Frans baru saja. Ini anak, kalau lebih gampang, anak mantunya Bapak Pendoma Tua. Iya, ini anak mantu Bapak Pendoma Tua, ajar orang pergi di Saga kok ambil barang. Ya. Tidak, itu setiap orang dengan pengalaman iman. Tapi Tuhan dapat melakukan mujizat-mujizat. Tuhan hanya mau engkau taat, engkau percaya. Percayalah dalam situasi apapun, Dia memelihara engkau. Mungkin engkau ada masalah rumah tangga, percaya bahwa Dia dapat menolong. Dia dapat campur tangannya dalam kehidupan. Dia dapat melakukan mujizat dalam hidup.